Welcome home. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, AFGF Purwodadi yang dikasihi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kasih penyertaan-Mu selalu ada buat setiap kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengucap syukur, beribadah Bapa, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kau berkati Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Kau bertahta atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Kau hadir di tempat ini melawat setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jemaat yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari saya coba untuk bangkit berdiri. Kita memberikan pujian sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Dia tinggi di atas segalanya, kuasa maut tunduk padanya, Dia Tuhan. Haleluya, Dia besar di dalam hidupku. Haleluya, kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya, sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan, Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya, sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan, Yesus penebus hidupku. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya, kuasa maut tunduk padanya, Dia Tuhan. Serukan haleluya. Haleluya, Dia besar di dalam hidupku. Haleluya, Kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya, sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan, Yesus menebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya, sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan, Yesus menebus hidupku.
kita mau bersorak-sorak lagi. Jadi jangan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Lebih bersuka cita lagi pagi hari ini. Haleluya. Ini sorak-sorak buat Allah kita yang hebat. Datanglah kau Tuhan dan bertahta atas pujian umat-Mu pagi hari ini Yesus. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, malah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Tuhan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan Tuhan, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. That is all God. Puji haleluya untuk Engkau Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan hadir-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami rindukan kuasa Tuhan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mau teduhkan hati kami Tuhan. Sujud di hadapan-Mu Bapa. Berlutut kepadamu Tuhan. Di dalam segala hidup kami. Duka kami, bahagia kami, lutut ini selalu berlutut kepadamu Bapa. Sujud kepadamu Tuhan, pemilik hidup kami.
kasih Yesus. datang bawa syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kami bawa segala hati kami Tuhan, kami bawa seluruh kerinduan kami kepada-Mu pagi ini Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karya-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk Engkau Yesus, untuk menyenangkan-Mu Bapa. Persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawa ku erat di hadirat-Mu.
syukurmu, nyatakan sembahmu, nyatakan pujimu, hanya untuk Yesus. Puji dan dihormat oleh semua umat, oleh semua umat, oleh semua bangsa Tuhan. Allah yang menerima pengagungan pagi hari ini, Allah yang menerima penghormatan dari setiap kami Bapa. Haleluya. Syukur ini gunaikan untuk Kau Tuhan. Pujian hati ini mengalir untuk Kau pagi hari ini Yesus. Bapa, Bapa yang baik atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Bapa yang terlalu baik buat setiap kami, Bapa yang memiliki cinta yang utuh buat setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, penyertaan yang tidak mungkin kami lupakan di tahun yang lalu, yang boleh kami lewati dari bulan Januari sampai Desember Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena anugerah, karena perkenanan-Mu buat setiap kami Bapa. Kami ada pagi hari ini Yesus, di tahun yang baru, di bulan yang baru Bapa. Kami boleh menapaki tahun ini dengan sukacita yang limpah yang Kau berikan buat setiap kami. Sertai kami Tuhan di tahun ini Bapa. Jangan tinggalkan kami Yesus. Siapalah kami tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa. Pegang setiap tangan anak-anak pagi hari ini Tuhan. Kau yang menyertai kaki langkah kami. Kau tibakan kami kembali di bulan Desember dengan kesukaan yang luar biasa. Meskipun kami tahu Tuhan perjalanan kami tidak akan mudah, tapi selama Engkau berada dalam kapal kami Tuhan, kami tidak akan pernah takut bahaya apapun, karena Kau menjanjikan penyertaan yang sempurna buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, seutuhnya Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu Bapa, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semuanya anugerah-Mu Tuhan. Kekuatanku, anugerah-Mu,
dengan sepenuh hati penyertaan-Mu Tuhan. Segala-galanya buat setiap kami Bapa. Bagiku hadirmu di hidupku, terutama bagiku penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Saya cepat untuk bangkit berdiri. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan kekuatan kami Bapa, bukan hebat kami Tuhan, tapi semua anugerah atas hidup kami. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua anugerah-Mu Yesus, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kekuatan kami hanya di dalam anugerah-Mu Tuhan. Cukuplah bagiku. Anugerah-Mu cukup buat setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukup bagiku, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu. Ini suara anak-anak-Mu pagi hari ini Yesus. Ini suara jemaat-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Nyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu
anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Yesus. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Hanya anugerah-Mu Tuhan, hanya anugerah-Mu Yesus boleh menyertai kami Bapa, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami nyatakan Kau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi puji Dia. Kami memuji kebesaran-Mu. Biarlah Engkau semakin besar, kami semakin kecil Tuhan. Ajaib Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Ajaib Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Kami memuji Kau. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
Sesungguhnya Engkau Allah yang ajaib, dan atas keajaiban dari perbuatanmu dan karya-karyamu kami boleh diselamatkan. Kalau bukan karena keajaiban dari kasih-Mu, tidak ada satupun yang diselamatkan, karena semua berdosa, semua mendatangkan murka Allah. Tetapi karena kasih yang penuh dengan miracle, mujizat, keajaiban dari penebusan-Mu, yang pada tahun yang baru, minggu pertama bulan yang baru ini kami hendak peringati bersama-sama, kami boleh diselamatkan dan kami mengucap syukur. Bapa, inilah seluruh jemaat-Mu datang di minggu pertama di bulan yang ke-1 pada tahun yang baru, hendak mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau masih mengizinkan kami menikmati nafas kehidupan, meskipun masuk ke dalam tantangan-tantangan yang baru, tetapi juga dibukakan akan berkat-berkat yang baru, mujizat-mujizat yang baru, penyertaan-penyertaan yang baru. Dan sesuai dengan isi pesan-Mu kepada murid-murid-Mu, supaya kami mengadakan perjamuan Tuhan untuk mengingat akan keajaiban dari kasih-Mu. Maka pada minggu yang kudus ini kami hendak menerima perjamuan Tuhan. Sebelumnya kami hendak memperhatikan akan apa yang tertulis di dalam kitab suci sesuai dengan pesan-Mu. Silahkan Bapa, Engkau yang berfirman kepada kami, Roh Kudus yang mengerjakan seluruh pekerjaan-Mu di dalam hati kami. Hati kami dibajak menjadi tanah yang baik, yang subur, sehingga ketika firman ini ditaburkan, maka akan berakar ke bawah, akan bertumbuh ke atas, dan membuahkan buah-buah roh untuk menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kasih senyum kiri kanan, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita mengucap syukur masuk dalam minggu pertama dalam tahun pemberian Tuhan 2024. Saudara, ada pesan yang Tuhan sampaikan selain juga pesan dari pimpinan kita di Jakarta, tetapi juga yang paling penting adalah pesan Tuhan di dalam tahun yang oleh orang dunia disebut sebagai tahun naga, tetapi kita hidup di luar sistem itu. Karena di dalam kitab suci justru naga itu mengejar-ngejar anak-anak dari ibu yang mengandung, tetapi Tuhan menolong anak-anak yang dikejar naga. Demikian kata kitab Wahyu. Sehingga anak-anak yang dikejar hendak dimangsa naga tidak lain adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, baik secara jasmani tetapi juga secara rohani, yaitu orang-orang percaya. Dan kita bukan didikte dan bukan dikendalikan oleh naga, tetapi kita punya Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Amin, saudara. Jadi kita hidup di luar patokan-patokan tersebut. Oleh sebab itu mari kita perhatikan bersama-sama apa kata kitab suci sebelum kita menerima perjamuan Tuhan ini, yaitu dari darah dan tubuh suci yang diambilkan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23, saudara, sampai dengan 26. Kita akan melihat bersama-sama di situ 1 Korintus pasal yang ke-11. Siap saudara, siapkan hati. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Luar biasa bahwa apa yang Tuhan hendak
berikan 2000 tahun yang lampau bukan sekedar waktu, tenaga, pikiran, ide, tetapi yang dia berikan mahal sekali, nyawanya. Tetapi toh ketika saat-saat ia memberikan pemberian yang paling mahal, yaitu nyawanya supaya kita diselamatkan, di situ dikatakan ia mengucap syukur. Bukan besok seperti apa ya, saya mau mengeluh, saya mau mengomel, tidak ada agenda mengomel, tidak ada bersungut-sungut, tetapi ia mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu yang menunjuk kepada tubuhnya yang dipecah-pecah atau tubuhnya yang disayat-sayat begitu rupa secara sadis. Dan sebelum itu terjadi, maka secara simbolik roti itu yang diremuk-remuk menunjuk kepada tubuh yang besoknya sesudah acara makan roti itu, tubuh itu kemudian dihancurkan begitu rupa sampai kitab Nabi Yesaya menyebutkan orang sudah tidak kenal lagi itu siapa, karena hancur-hancuran, bengkak, sobek, ya itu siapa, sudah tidak seperti orang. Tapi toh malamnya sebelum ia menyerahkan tubuh tumbal kudus itu supaya kita jangan ke neraka, dia pikul semua nerakanya kita dalam tubuh yang disobek-sobek, dirobek-robek. Ia mengucap syukur. Luar biasa. Maka nyanyian tadi yaitu menyebut tentang mujizat, miracle, keajaiban. Dan keajaiban itu bukan yang terbesar orang tidak punya beras jadi punya beras. Orang kepepet kontrakan rumahnya habis, tidak ada uang, terus Tuhan kasih jalan bisa bayar kontrak, itu juga mujizat, saudara. Orang sakit dalam keadaan sudah tidak ada harapan tetapi Tuhan kasih sembuh, itu juga mujizat. Tapi mujizat paling besar itu adalah keselamatan, pengampunan dosa, di mana mustahil orang dimasukkan ke dalam surga, itu hal yang mustahil, sangat tidak masuk akal. Tapi toh Tuhan bikin supaya yang mustahil menjadi tidak lagi mustahil. Itu miracle atau mujizat. Dan mujizat itu mahal sekali, yaitu senilai harga tubuhnya yang dirobek-robek. Tapi toh ia mengucap syukur dengan apa yang ia hendak lakukan pada waktu itu. Kalau sekarang ia sudah lakukan karena sudah past tense, sudah terjadi. Tapi waktu malam meremuk-remuk roti itu, saudara, ia mengucap syukur. Itulah sebabnya roti itu kudus. Sampai sekarang kita menghormati apa yang namanya bahan makanan pokok orang Eropa, yaitu yang diambil dari tumbuh-tumbuhan berbiji. Maka makanan manusia pertama dan dipatok menjadi standar adalah tumbuh-tumbuhan berbiji. Meskipun kita cuma sekali-kali makan roti, tapi ada tumbuhan berbiji yang lain, yaitu padi-padian. Roti adalah kudus, ya. Tumbuh-tumbuhan itu kudus karena menunjuk kepada sang roti hidup. Dan yang dikasih oleh Tuhan, ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, bersyukur atas kesadisan berdarah yang hendak ia berikan karena kasihnya kepada kita. Maka kita mengucap syukur dengan nyanyian tadi dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, menunjuk kepada tubuhnya pada waktu ia membagikan roti. Nanti kita juga menerima ini, saudara. Dan waktu kita mau memakannya, ucapkan apa? Sama dengan satu gelombang, satu lagu dengan Tuhan, apa? Mengucap syukur. Ya, Tuhan, aku ucap syukur atas tubuhmu yang dikoyak-koyak, dirobek-robek, supaya aku jangan ke neraka terus dimakan. Sehingga kita senada dengan Tuhan, saudara. Ya, kita lihat di halaman berikut dari yang terpampang, ada 4 hal yang kita hendak perhatikan sebelum kita memakan hosti dan meminum anggur. 1, ucap syukur bukan atas kasih yang sepotong. Ucap syukur bukan atas kasih yang sepenggal, secuil, rontokan. Tidak, saudara. Orang asing saja yang belum jadi umat
perempuan Sirofenisia anaknya sakit, minta mujizat. Tuhan bilang kamu cuma golongan seperti guguk ya, karena belum jadi umat. Itu bukan caci maki saudara, karena peribahasa mengenai guguk anjing bukan untuk caci maki, tapi memang dalam kebudayaan itu wajar. Dan dia mengerti perempuan ini, saya memang mengerti, tahu diri lah, bukan umat jadi golongan guguk. Tapi toh rontokan berkat saya mau kok Tuhan ya. Meskipun tidak diberi kesembuhan utuh untuk anaknya, tapi rontokannya kesembuhan mau, itu kalau diterjemahkan. Hatinya Tuhan yang tersentuh karena perkataan itu, sehingga diberi apa? Utuh. Bukan sembuh-sembuh seperempat, sembuh sepertiga, bukan sembuh setengah-setengah. Tetapi karena imanmu maka sembuhlah anakmu. Itu perempuan Sirofenisia yang diuji melalui golongan, sebutan predikat golongan anjing saudara. Diberi utuh. Saudara, kasih Tuhan utuh buat kita. Bukan untuk perempuan Sirofenisia orang Yunani saja yang waktu itu belum jadi umat, tetapi juga orang Purwodadi, untuk kita sekalian yang secara daging bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Bentuk hidung kita saja tidak menyerupai orang Yahudi, tapi Tuhan mengambil kita menjadi umat dan disatukan menjadi anak-anak Abraham, Ishak dan Yakub secara rohani. Tuhan kasih berkat utuh total. Kalau Tuhan memberikan waktunya, berkorban tenaga, tidak seberapa. Berkorban waktu, berkorban ide, tidak seberapa. Tetapi ada berkat korban yang habis-habisan. Itulah arti kata mati, thanatos, mati. Jadi kalau orang berkorban uang, ya sekedarnya, orang berkorban waktu sekedarnya, orang berkorban akan ide-idenya, itu adalah terbatas. Tetapi kalau mati memberi nyawa, itu adalah korban total saudara. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, kata Paulus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku, bukan inilah waktuku. Inilah tubuhku, bukan inilah tenagaku. Inilah tubuhku, bukan inilah ide-ideku. Inilah recehku, bukan saudara, tetapi inilah tubuhku. Jadi dia memberikan total. Pengorbanan habis-habisan. Itu yang diberikan kepada saudara dan saya, sehingga kita punya alasan mengucap syukur, bukan diada-ada. Kok diada-ada tuh repot ya saudara. Kasihan istri saya 4 bulan tuh semua yang ketemu mesti, Bu, dicari toh Bu, masalahnya apa kok sampai sakit? Ya enggak ketemu. Ini mesti ya, keponakan atau ya yang obati yang di Solo, dicari mesti ada suatu, sehingga objeknya enggak jelas. Mesti ada kasus, enggak ada itu. Ya dicari. Lah dicari, kalau enggak ada namanya diada-ada gitu saya bilang ya. Bukan karena ada kasus persoalan lalu dalamnya sakit, tapi memang karena infeksi di dalam lalu jadi pikiran yang kemudian berloncatan, tidak teratur, hal-hal yang tidak penting, bukan dari sini lalu turun tapi di sini ke atas. Sudah sakit tapi jadi beban karena orang nyalah-nyalahkan. Peloroi digawe dewi kokean pikiran, kan kasarannya gitu. Padahal tidak, justru dari perutnya itu yang infeksi lalu apa? Pikirannya berkecamuk hal-hal yang tidak karu-karuan, saudara. Tidak bisa diada-ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih Tuhan juga tidak diada-ada. Ada alasannya, ia memberikan sesuatu yang total karena kasih. Kasihnya total, kasihnya adalah sepenuhnya. Maka kita mengucap syukur bukan diada-ada. Ya pokoknya bersyukur, bersyukur atas bersyukur diada-ada saudara. Tetapi kalau punya alasan, apa alasanmu bersyukur? Tuhanku memberikan nyawanya buat saya.
Saudara cari berhala, dewa, sesembahan apapun yang sudi memberikan nyawanya supaya kita ke surga, tidak ketemu saudara. Tidak ada berhala, dewa, sesembahan, ilah-ilah yang menjelma jadi orang supaya bisa dibunuh, lalu nyawanya itu diberikan menjadi tumbal supaya kita jangan ke neraka, dia jadi gantinya. Tidak ada, cuma satu itu namanya Tuhan Yesus. Maka kita tidak bisa ke surga tanpa Tuhan Yesus. Dia sudah tegaskan, tidak ada orang datang kepada Bapa kalau tidak lewat aku, harus lewat dia. Saudara, ngeri ya. Maka orang kalau menolak dia, dalam Injil Markus pasal 16 ayat 16, barang siapa percaya kepadaku dibaptis, barang siapa tidak percaya dihukum. Ngeri loh, mati dihukum. Mati arwahnya kemana? Masuk ke dalam penyiksaan di bawah bumi, bukan naik ke atas, karena tidak punya penebusan. Maka penebusan itu penting, dia berikan nyawanya. Itulah alasan kenapa kita mengucap syukur, bukan mengucap syukur diada-ada. Terus itu yang ke satu. Terus yang berikut, ini sekarang yang kedua, wibawa saudara. Ada akta berkekuatan hukum dengan jaminan nyawa suci ayat 25. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, jadi semacam gelas, semacam wadah minum. Cawan ini adalah perjanjian baru, dimeteraikan oleh darahku. Lihat ada kata meterai. Saudara kalau bikin surat yang tidak resmi tidak usah meterai, tapi kalau perjanjian resmi harus ada meterai. Tidak cukup tanda tangan, tetapi ada meterai. Tanda apa? Ini punya bobot hukum, punya nilai yang diaktakan, dimeteraikan, dan di situ tidak memakai mangsi atau tinta, tetapi saudara, darah. Mahal bukan? Tanda tangannya, capnya itu darah, mahal. Meterai yang paling mahal ada darahnya. Darahku memeteraikan kita. Jadi kita itu dihargai mahal. Kalau cuma ecek-ecek makhluk sembarangan, enggak bakal ditebus kayak gitu. Kita ditebus, dihargai begitu mahal, sampai-sampai seharga nyawa seorang anak Allah yang memberikan nyawanya, darahnya, dan itu berkekuatan hukum, membuat resmi, tidak bisa digugat oleh si jahat. Darah Tuhan Yesus. Maka kita nanti minum cairan merah ini, barang siapa sudah dibaptis berhak untuk meminum itu. Tapi yang belum dibaptis, maaf, belum mengerti arti itu, ditunda sampai baptis. Ya saudara, ada cairan merah yang nanti kita minum. Sambil meminum nanti kita akan mengingat dengan iman, engkau memeteraikan aku dengan darahmu, darah mahal, dimeteraikan. Jadi ada kekuatan hukum. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Satu pemberian yang punya wibawa. Kalau saudara ketemu dengan orang yang minta-minta, pakai topeng lah, menari-nari, buka kaca mobil, berikan kerincing, satu pemberian, tidak ada wibawanya saudara. Selain pemberiannya uang koin kerincing, dan itu sekedar supaya tidak merepoti. 2 kali lewat di mana mau ke tempat Bu Heru itu, diketuk pintu kacanya sama istri itu. Lah kaget, terus saya buka, Pak tolong isikan bensin ya. Nah, ini hasilnya 2000 gedek yang diminta untuk bensin. Tidak ada, ya sudah dia pergi. Sampai depannya Pak Markus diketuk lagi lain kali, beberapa bulan. Dibuka, loh orangnya sama, saya kaget, orangnya ya kaget. Saudara, cari bantuan bensin, lu ngemis kok minta uang bensin saudara. Maksudnya supaya jangan dikasih 2000, tapi mungkin 10 atau 15. Lah kami tidak sedia, tapi kalau diberi pun tidak ada wibawanya karena cuma sekedar ala kadarnya. Saudara, Allah tidak memberi kita kerincing, Allah tidak memberi kita uang untuk pengemis, tetapi pemberian Tuhan, pemberian yang dicap pakai darah, dicap dengan wibawa, diaktakan, berkekuatan hukum. Alam iblis pun tidak bisa menggugat karena begitu tinggi wibawanya pemberian seperti itu.
Itulah darah Tuhan Yesus yang nanti dilambangkan dalam bentuk minuman berwarna merah. Mulut kita dan perut kita yang menerima cairan ini, tapi secara bersamaan, berbarengan, roh kita juga meminum dalam alam roh darah Tuhan Yesus yang 2000 tahun lampau sudah dikucurkan. Dalam alam roh kita meminumnya oleh roh kita, tapi tubuh kita juga meminum itu. Ada wibawanya yang kita minum, saudara. Itulah sesuatu yang setiap kali saya menerangkan merinding, saudara, karena ada kuasa yang berasal daripada yang berwibawa seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, lihat. Penyelamatan coraknya penghimpunan. Kita bukan diselamatkan sendiri untuk hidup sendiri. Diselamatkan itu individu untuk hidup individual perorangan. Tidak. Ayat 16 bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan. Maka kata ini menjadi salah satu kata kunci dalam gereja, koinonia. Ada 3 hal dalam gereja yang penting: marturia, diakonia, koinonia. Marturia itu kesaksian, diakonia persekutuan, diakonia pelayanan, lalu koinonia adalah persekutuan, saudara. Kita diselamatkan dalam persekutuan. Persekutuan dengan darah Kristus, dipersekutukan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, dipersekutukan dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang dikorbankan itu, tetapi secara rohani tubuh Kristus adalah gereja, jemaat. Maka kita jangan memisahkan diri. Ada orang yang saya suka dengarkan khotbah lewat YouTube, puji-pujian tapi pribadi, tapi tidak mau kenal dengan sesama murid Tuhan. Ya tentu kurang kalau demikian. Berdoa sendiri, menerima firman sendiri, memuji Tuhan sendiri. Lu kok sendiri, saudara? Api kalau cuma satu batang, apinya cepat mati. Tapi kalau api unggun itu kayu ditumpuk, lalu api unggun lebih besar. Itulah persekutuan. Daripada sendiri cepat mati, saudara, obor-obor belarak, pul begitu lalu cepat mati. Tetapi Tuhan menghendaki yang namanya himpunan. Kita diselamatkan di dalam kebersamaan. Maka acaranya siang hari ini ada 2, saudara. Kita menerima perjamuan Tuhan, nanti selesai jangan pulang dulu, ada minum, sekedar minum, saudara. Tapi bukan itu yang penting, tetapi supaya bisa kita bergaul dalam kasih. Karena apa? Karena kita diselamatkan dalam himpunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah jemaat. Terus yang keempat, yang terakhir, deklarasi karya besar pengorbanan Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi nanti kalau saudara memakan ini, meminum ini, saudara, ada hosti, ada anggur, kita sedang deklarasi di hadapan alam roh. Seolah-olah woro-woro, pengumuman, saudara. Setan-setan juga nonton kita. Nah, siapa yang ikut retreat kemarin ke Tawangmangu, ada hal yang di luar dugaan. Salah satu peserta di luar jendelanya ada sesuatu, tidak apa-apa ya. Mereka ikut nonton dari alam roh. Itu apa tahu orang Kristen ya, saudara? Tidak apa-apa, saudara. Orang mengadakan perjamuan Tuhan, deklarasi, mengumumkan di hadapan sidang malaikat surga, ini loh, kami percaya, kami ikut, dan kami ditebus dengan wibawa oleh darah dan tubuh Tuhan. Tapi di hadapan setan-setan kita juga deklarasi, ada wibawa. Haleluya, ucap syukur. Kan ku bawa hidupku, ya. Kita nyanyikan itu, saudara, kita bawa hidup kita ke hadapan Tuhan. Sebelum kita menerima perjamuan ini, kudus, kudus, kudus. Siapkan hati kita, saudara. Kudus, 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 kudus. Hosana, hosana. Hosana, hosana.
Yesus, inilah persembahanku. Mari bersama-sama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Adapun peraturan dalam perjamuan suci, perjamuan Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan 31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, semoga bukan kita, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu, menguji dirinya apakah aku menerima Tuhan Yesus dengan hormat. Itu saudara, menguji diri. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi makan dan minum ini harus mengakui tubuh Tuhan, darah Tuhan untuk kita. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit oleh karenanya, tidak sedikit bahkan yang meninggal. Tetapi kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapa, kami taat kepada peraturan-Mu. Kami semua menaruh hormat, mengakui tubuh Tuhan, darah-Mu untuk kami supaya kami jangan dihukum. Layakkan kami, layakkan kami. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hatiku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. selamanya Ku menyembahmu, membawa hatiku. Yesusku Yang terindah. selamanya ku menyembahmu, membawa Hidupku inilah sembah
Kudus, kudus, kudus tubuhmu. Kudus, kudus pengorbananmu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus darahmu. Kudus pengorbanan yang kau berikan kepada kami. Bukan sekedar ala kadarnya yang engkau berikan, tetapi sangat mahal kasih-Mu kepada kami. Kami mengangkat roti ini dengan segala hormat dan syukur kepada Engkau. Syukur kepada Engkau. Kami terima tubuh-Mu yang ajaib untuk menggantikan kami yang seharusnya dihukum. Mari makan sama-sama dengan segala hormat dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Roti itu masuk ke dalam tubuh kami, bersatu sebagaimana Engkau juga menyatu dengan kami. Dan sebagaimana kami pribadi lepas pribadi juga bersekutu dengan tubuh Kristus, kami mengangkat minuman berwarna merah ini dengan segala hormat. Karena Engkau berkata kepada murid-murid-Mu, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Dan dari segala banyak orang itu kami diantaranya Tuhan menerima pengampunan dosa oleh darah perjanjian yang bermeterai dalam kewibawaan. Mari minum sama-sama dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Taruh wadahnya, tadahkan tangan, sembah Dia. Bisikkan hosana, bisikkan ucapan syukur. Syukur, syukur, syukur. Inilah ucapan syukur kami kepadamu atas tubuh-Mu yang suci dan darah-Mu yang suci. Suci, 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 sucilah tubuh dan darah-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Hosana, hosana, hosiana. Hosana, hosana bagimu. Hosana, hosana. Sikarala barala barala baya basikarala barala barala baya ba. Kurala baya masakala baya basakala barala bata barala barala barala. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Sembah syukur, sembah syukur, sembah bagimu. Puji nama-Mu. Hosana, hosana, hosana. Sikarala barala baya basakala bata barala bata baya basikata barala bata bata bara. Oh la 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 la. Haleluya. Hosana, hosana. Sembah bagimu, sembah bagimu, syukur bagimu. Syukur, 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 syukur. Bisikan, bisikan, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami boleh melampaui 2023 dan minggu pertama dari tahun 2024 bersama darah-Mu, tubuh-Mu, tetapi juga urapan oleh Roh Kudus. Bapak, Engkau sudah menggerakkan hati keluarga Bapak Bambang Haryanto untuk meminjamkan ruangan ini. Kami juga mengucap syukur kepadamu. Berkati beliau hidupnya, berkati keluarganya, berkati seluruh bisnisnya. Karena mereka telah menjadi perantara daripada apa yang Kau bisikkan. Terima kasih juga untuk semua yang boleh kami terima. Tetapi semua yang akan kami lakukan, kami mengucap syukur untuk Engkau Tuhan. Bapa, persembahan sulung yang kami persiapkan menjadi tanda syukur di tahun 2024. Engkau sucikan, Engkau kuduskan. Dan bersamaan ini pula hamba-Mu mengoleskan minyak kepada seluruh jemaat. Dan bersamaan dengan itu pula Engkau Roh Kudus mengurapi kami dengan urapan 2024 oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang
mengangkat kedua belah tangan kami, tersenyum kepada Engkau dengan percaya bahwa 2024 kami tidak berjalan sendiri, tetapi dituntun oleh tangan yang berlubang paku, yang darahnya menghibur kami, menyelamatkan kami, dan memberi terang untuk supaya kaki kami jangan tersandung oleh terang Roh Kudus dan oleh terang kuasa firman-Mu. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Saudara, terimalah berkat curahan oleh kuasa dari tempat maha tinggi di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selamat siang.